Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Amalia Farista Devi selaku moderator pada presentasi kali ini. Di sini saya bersama rekan-rekan kelompok saya, yaitu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Amalia Farista Devi selaku moderator pada presentasi kali ini. Di sini kami akan mempresentasikan tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan yang diampu oleh Bapak Abdul Khalid. Di sini saya bersama rekan-rekan kelompok saya yaitu Ahmad Zuhruf dengan NIM 19 0301153, saya Nadila 200301017, Putri Dwi Rahayu 2301049, Hilda Amalia Frista Devi 2301048, Muhammad Asad Rosadi dengan NIM 2301062, Zalsabila dengan NIM 18 0301104. Selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan materi dari Mbak. Baik, yang pertama adalah hakikat ayat-ayat Allah. Masyarakat zaman sekarang memperlakukan Al-Quran sama sekali berbeda dengan tujuan yang sebenarnya. Dari diturunkannya Al-Quran secara umum di dunia Islam, sedikit sekali orang-orang yang mengetahui isi Al-Quran. Ibrahim ayat 52, Allah menyatakan, Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Allah yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Di banyak ayat yang lain, Allah menegaskan bahwa salah satu tujuan paling utama diturunkan Al-Quran adalah untuk mengajak manusia berpikir dan merenung. Al-Quran mengajak kepada manusia untuk merenungi berbagai kejadian dan benda-benda alam yang sangat jelas menunjukkan keberadaannya dan keesaan Allah beserta sifat-sifatnya. Di dalam Al-Quran, segala sesuatu yang menunjukkan kepada suatu kesaksian adanya sesuatu yang lain disebut sebagai ayat-ayat. Yang berarti bukti yang telah teruji kebenarannya, pengetahuan mutlak, dan pernyataan kebenaran. Jadi ayat-ayat Allah terdiri atas segala sesuatu di alam semesta yang memperlihatkan dan mengkomunikasikan keberadaan dan sifat-sifat Allah. Mereka yang dapat mengamati dan senantiasa ingat akan hal ini akan memahami bahwa seluruh jagat raya hanya tersusun atas ayat-ayat Allah. Next. Dua kesatuan antara ayat kauliyah dan kauniyah. Ayat-ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat ini menyentuh berbagai aspek termasuk tentang cara mengenal Allah. Quran surat At-Tin ayat 95 ayat 1 sampai 5 yang artinya demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Ayat kauniyah adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Nuh ayat 53 yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat tanda kekuasaannya melalui dua jalur formal yaitu ayat kauliyah dan jalur non formal yaitu ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah kalam Allah Al-Qur'an.
yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena alam. Jalurnya tidak formal dan manusia mengeksplorasi sendiri. Al-Quran Al-Karim yang terdiri dari 6.236 ayat itu mengurangi berbagai persoalan hidup dan kehidupan, antara lain menyangkut alam raya dan fenomenanya. Uraian-uraian sekitar persoalan sering disebut ayat-ayat kauniyah. Tidak kurang dari 750 ayat yang secara tegas mengurangi hal-hal di atas. Jumlah ini tidak termaksud ayat-ayat yang menyinggungnya secara tersirat. Selanjutnya akan dibaca oleh Mas Fajar. Baik, selanjutnya fenomena ayat kauliyah dan kauniyah. Fenomena ayat kauliyah, pada penjelasan fenomena kauliyah dapat kita tarik kesimpulan bahwa siklus hidrologi memiliki 4 macam proses yang saling menguatkan, yaitu pertama, hujan atau presipitasi, yang kedua, penguapan atau evaporasi, yang ketiga, infiltrasi dan perkolasi atau peresapan, yang keempat adalah lipan permukaan atau surf runoff. Fenomena siklus hidrologi dapat kita lihat pada surat An-Nur ayat 24 dan ayat 43, yang mana artinya, tidaklah kamu melihat bahwa Allah menggerakkan awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpahkannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir menghilangkan penglihatan. Quran Surat An-Nur ayat 43. Selanjutnya akan dibaca oleh Puput. Fenomena ayat kauniyah. Dari hasil observasi dan penelitian yang berulang-ulang bahwa siklus hidrologi atau siklus air dapat dijelaskan sebagai berikut. Siklus hidrologi adalah siklus air yang terjadi akibat radiasi atau panas matahari, sehingga air yang di laut, sungai, dan juga air pada tumbuh-tumbuhan mengalami penguapan ke udara, sehingga dikenal sebagai evapotranspiration. Kemudian uap air pada ketinggian tertentu menjadi dingin dan terkondensasi menjadi awan. Akibat angin, berkumpulan awan dengan ukuran tertentu dan terbuat awan hujan. Karena pengaruh berat dan gravitasi, kemudian terjadilah hujan. Next. Beberapa air hujan ada yang mengalir di atas permukaan tanah sebagai aliran limpasan atau overload flow, dan ada yang terserap ke dalam tanah. Aliran limpasan selanjutnya dapat mengisi tampungan tepungan, dan apabila tampungan ini telah terpenuhi, air akan menjadi limpasan permukaan yang selanjutnya mengalir ke laut. Sedangkan air yang terinfiltrasi bisa keadaan formasi geologi memungkinkan sebagian dapat mengalir dilapiskan tidak kenyang air sebagai aliran antara subsurface flow dan interflow. Sebagian yang lain mengalir vertikal yang disebut dengan perkolasi yang akan mencapai lapisan kenyang air. Air dalam aquifer akan mengalir sebagai air tanah menuju ke sungai atau pertemuan dalam. Siklus hidrologi ini terjadi terus-menerus dan tidak terputus.
Kesimpulan dari presentasi ini yaitu ayat-ayat qauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat ini menyentuh berbagai aspek termasuk tentang cara mengenal Allah. Ayat kauniyah ini adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini adalah dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa dan sebagainya yang ada di dalam alam ini. Oleh karena itu, alam ini hanya mampu dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala sistem dan peraturannya yang unik. Maka ia menjadi tanda kehebatan dan keagungan penciptanya. Hubungan antara ayat kauliyah sebagai petunjuk wahyu yang diberikan isyarat global tentang fenomena iptek untuk membantu menjelaskan dan mencocokkan terhadap ayat kauniyah. Mungkin begitu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.